Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, akhirnya kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Gimana kabar kalian semuanya? Ibu harap semuanya kalian semua selalu diberikan kesehatan serta kelancaran di setiap perjalanan yang kalian jalani ini. Baik ya, langsung saja sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan bacaan basmalah agar kita selalu senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembelajaran fikih pada hari ini, yang dimana di sini ibu akan membahas terkait bab tentang haid, nifas, dan juga istihadah, yang tentunya dengan kita mempelajari fikih ini, dengan mempelajari bab haid, nifas, dan juga istihadah, ini tuh tujuannya itu agar kita bisa memahami nih perbedaan dari ketiga hal tersebut, karena dari ketiga hal tersebut itu ada kaitan yang sangat penting terhadap hubungan dengan sholat, puasa, dan juga ibadah-ibadah lainnya gitu. Nah, sebelum kita memasuki pada bab pembelajaran pada pagi hari ini, ibu ingin bertanya nih terhadap kalian semua, apa sih yang kalian ketahui tentang darah haid, nifas, dan juga istihadah? Apakah kita penting mempelajari bab fikih ini gitu? Apakah kita penting mengetahui apa itu darah haid, apa itu nifas, apa itu istihadah? Ada yang bisa jawab? Baik, gak apa-apa. Di sini ibu baru mengajari kalian dan baru membahas materi ini, dan untuk kita mengetahui lebih lanjutnya, ibu harap kalian bisa menyaksikan video yang ibu berikan ini dari awal hingga akhir agar kalian mengerti apa itu darah haid, nifas, dan juga istihadah. Baik ya, langsung simak saja video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Tidak hanya wajib dipelajari oleh wanita saja, tetapi juga sangat penting dipelajari oleh laki-laki, karena laki-lakilah yang bertanggung jawab mengajari istri dan anaknya tentang agama. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama-sama. Pembahasan kita yang pertama adalah haid. Menurut bahasa, haid adalah sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah syara atau hukum Islam, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat. Pembahasan kita yang kedua adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Hukum yang berlaku pada nifas adalah sama seperti hukum haid, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan, maupun dihapuskan. Karena nifas adalah darah haid yang tertahan karena proses kehamilan. Jadi, hal-hal yang dilarang ketika nifas sama dengan hal-hal yang dilarang ketika haid. Begitupun dengan jenis hadas dan warna darahnya. Pembahasan kita yang ketiga adalah istihadah. Darah istihadah disebut juga darah penyakit. Menurut matan dalam kitab takrib, darah istihadah ini adalah darah yang keluar di luar masa rutin haid, serta bukan disebabkan setelah melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana setelah kalian menyimak video yang ibu berikan? Apakah kalian sudah mengerti apa itu darah haid, nifas, dan juga istihadah? Dan setelah kalian menyimak video tersebut, apakah kalian mengetahui nih apa perbedaan dari ketiga hal tersebut? Baik ya, ibu akan menjelaskan terkait ketiga hal tersebut, mulai dari darah haid terlebih dahulu. Benar seperti yang ada pada video yang ibu berikan, bahwa darah haid itu menurut bahasa yaitu sesuatu yang mengalir ya, sedangkan menurut istilah atau sumber hukum Islamnya itu, darah haid itu merupakan sesuatu yang mengalir atau keluar dari rahim seorang perempuan yang sudah balik dalam keadaan yang sehat. Nah,
haid ini juga memiliki batasan-batasan waktu ya. Menurut para ulama ini masa haid ini paling sedikit itu 1 hari 1 malam durasinya. Nah, yang paling sedang itu 5 hari 5 malam, sedangkan yang paling lama 15 hari 15 malam. Nah, darah haid ini memang normalnya itu keluar pada 1 bulan sekali sampai seseorang itu tidak lagi mengalami masa haid atau menopause ya. Nah, terus juga haid ini memiliki larangan-larangan atau hal-hal yang dilarang ketika sedang dalam keadaan haid. Yang pertama, kita tidak boleh sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang kedua, kita tidak boleh berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Namun wajib hukumnya ya untuk kita mengqadha ataupun mengganti puasa wajib setelah selesai masa haid kita. Terus yang ketiga, berdiam di masjid atau itikaf. Nah, namun bila hanya melewati atau melintas itu masih diperbolehkan ya, asalkan tidak akan mengotori wilayah masjid dengan darah haid kita. Terus yang keempat, kita tidak boleh membawa dan membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu kan sifatnya suci gitu, sedangkan diri kita ketika lagi haid itu kita lagi nggak suci, lagi kotor, jadi kita tidak boleh membaca ataupun memegang Al-Quran. Nah, yang kelima, tawaf atau keliling di Ka'bah. Nah, itu baik tawaf wajib maupun sunnah itu kita tidak boleh. Nah, itulah hal-hal yang dilarang ketika kita sedang dalam masa haid. Nah, kita tidak boleh melakukan sholat, puasa, terus berdiam di masjid atau itikaf, membaca Al-Quran ataupun tawaf ya, kita nggak boleh. Nah, terus juga kan jenis hadas itu ada 2 ya, ada hadas kecil dan juga hadas besar, yang dimana hadas besar ini hadas yang harus disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil itu hadas yang harus disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Nah, jadi haid ini maksudnya ke hadas apa sih Bu gitu. Nah, jadi haid ini tuh masuknya ke hadas besar, karena untuk dapat melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, perempuan itu harus mandi besar terlebih dahulu ketika masa haid kita selesai gitu. Kita gak boleh tuh ketika kita haid saya udah selesai Bu, saya boleh puasa dong, boleh, namun harus mandi besar dulu, mandi wajib dulu. Karena mandi besar atau mandi wajib itu suatu hal yang menyucikan diri kita lagi, karena kita habis gak suci karena haid. Nah, kita diwajibkan untuk mandi besar terlebih dahulu gitu. Itu ya. Selanjutnya yang kedua, ibu akan membahas tentang nifas, yaitu merupakan darah yang keluar ketika masa proses kelahiran atau melahirkan seorang anak gitu. Jadi ketika kita melahirkan seorang anak, kita akan mengeluarkan darah nifas. Nah, darah nifas itu apa sih Bu? Kenapa melahirkan itu keluar darah gitu? Nah, itu karena tertundanya atau tertahannya darah haid kita selama 9 bulan. Karena ketika kita mengandung itu kita tidak haid kan selama 9 bulan. Nah, ketika kita melahirkan, darahnya itu keluar. Nah, itu dinamakan nifas, dan nifas itu merupakan darah haid yang tertahan ketika masa proses kehamilan gitu. Nah, hal-hal yang dilarang ketika nifas pun sama seperti hal-hal yang dilarang ketika haid gitu. Begitupun dengan jenis hadas dan warna darahnya. Jenis hadasnya juga berarti termasuk ke dalam hadas besar ya. Dan sebagaimana disebut dalam kitab Safinatun Najah maupun Fathul Qoridil Mujib, umumnya itu darah nifas keluar selama 40 hari, dan paling sedikitnya itu adalah 1 tetes, dan paling banyak itu 60 hari masa keluarnya darah nifas. Baik, untuk yang terakhir ya, membahas tentang istihadah. Nah, istihadah itu apa sih Bu? Istihadah itu menurut dari kitab Takrib itu darah yang keluar di luar dari masa rutin haid dan dari proses melahirkan, yang dimana darah itu keluar secara tiba-tiba aja gitu. Nah, contohnya itu seperti pada kasus anak berusia 7 tahun yang tiba-tiba mengeluarkan darah. Nah, darah tersebut itu bisa dikatakan dengan darah istihadah, karena darah haid itu kan dikategorikan dengan usia perempuan yang sudah balik dan berumur 9 tahun ya, sedangkan anak tersebut itu belum dimasuk kategorikan di umur tersebut, dan umur anak itu juga masih 7 tahun. Nah, jadi darah yang dia keluarkan itu dikatakan sebagai darah istihadah. Nah, perempuan yang sedang mengalami atau mengeluarkan darah istihadah ini sangat diwajibkan juga memiliki kewajiban untuk sholat, berpuasa,
dan lain sebagainya gitu, karena yaitu berstatus sebagaimana orang yang berhadas kecil. Nah, darah istihadah ini tidak memiliki batas maksimal ataupun minimal, sedangkan untuk warna darahnya ini, darah istihadah itu mengeluarkan darah yang berwarna merah segar ya. Nah, tidak ada larangan juga nih untuk beribadah seperti haid ataupun nifas. Nah, sebagaimana orang bersuci, maka perempuan yang sedang mengalami istihadah ini tuh harus melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan juga tawaf dan lain-lain. Nah, cara melakukan ibadahnya itu hanya cukup membersihkan badan yang terkena najis ataupun bersuci dengan cara berwudu, kemudian melaksanakan ibadah tersebut. Itu. Sedangkan kalau haid dan nifas itu kan harus diwajibkan mandi ya untuk menghilangkan hadas besarnya, sedangkan kalau istihadah ini cukup dengan berwudu saja untuk mensucikan dirinya kembali gitu. Nah, jadi hikmah yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, pada pembelajaran hari ini, itu hikmah mempelajari tentang haid, nifas, dan juga istihadah. Yang pertama itu untuk menjaga dan memelihara kesehatan kita. Nah, agar kita mengetahui nih, apalagi sebagai seorang perempuan ya, anak-anak perempuan ini tuh sangat diwajibkan mengenal apa itu darah haid, nifas, dan juga istihadah. Terus juga agar mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk berperilaku hidup sehat dan juga bersih. Dan yang keempat, kita sebagai seorang perempuan juga bisa membedakan nih mana darah haid, nifas, dan juga istihadah. Nah, terus cara beribadah seorang perempuan ya ketika sedang haid itu, yang pertama cukup mendengarkan murotal saja, yang kedua perbanyaklah berzikir, yang ketiga memberi sedekah, yang keempat memberikan makan orang yang sedang berpuasa, yang kelima membaca buku-buku ilmu, buku-buku agama dan lain sebagainya, dan yang keenam datang ke majelis ilmu gitu. Baik ya, sekiranya itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu berikan terhadap kalian bisa masuk dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan semoga kalian juga bisa menyebarkan ilmu yang sudah kalian dapat dari Ibu, dan kita sama-sama belajar bahwa mengetahui dan mengenal ataupun mempelajari tentang fikih yang terkait dengan haid, nifas, dan juga istihadah ini sangatlah penting bagi kita, terutama bagi seorang perempuan, dan untuk para laki-laki pun bisa saling menghargai dan menjaga para teman-teman kita semuanya. Dan semoga pembelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik, sekiranya itu saja yang bisa Ibu sampaikan, dan terima kasih. Semoga kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.